dia itu iseng merekam semua yang ada di belakang. Ternyata posisi di belakang itu pas di depannya juga ada kuntilanak itu. Terus langsung dimatiin videonya. Pertama kali aku menempati rumah itu ada, aku pas tidur tengah malam itu ada pocong itu 2. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Dewi, selamat malam semuanya. Sobat Siluet Malam, jumpa lagi dengan saya dalam kisah-kisah yang mencekam dan menyeramkan. Untuk itu kita akan dengarkan sampai selesai kisah yang sangat menarik ini. Kisah tentang seputaran rumah, di belakangnya rumah. Untuk itu Sobat Siluet Malam, jangan lupa like and subscribe channel kami agar channel kami bisa berkembang dengan baik. Baik, silakan Mbak Dewi, monggo ceritakan kisahnya. Dulu aku masih usia di SMP, bapak itu membeli rumah di sini. Nah, setelah ditempati rumah itu hampir 1 tahun, terus saya itu malam-malam keluar untuk kencing. Ternyata di sebelah kamar mandi itu terdapat pohon pisang yang ada kayak semacam kuntilanak dengan muka hancur. Orangnya rambutnya panjang, pakai baju putih tapi nggak ada kakinya. Terus akhirnya aku lihat, aku penasaran. Karena aku penasaran, aku lihat dia malah ketawa sama aku dengan muka hancur itu. Habis itu aku lari tapi nggak bisa jalan kayak suster ngesot itu karena ketakutan. Terus habis itu temanku aku bangunin. Saat itu dia masih tidur, dia mau sholat. Ternyata aku kembali lagi ke belakang, hantu itu udah nggak ada. Habis itu udahlah selesai. Terus besoknya tetangga saya bilang sama saya, saat kencing di belakang itu dia juga dihantui hantu seperti itu, tapi dia terbang di atas. Akhirnya dia ketakutan sambil lari-lari kencing itu. Nah, itulah kisahnya. Iya. Cuma itu aja. Terus ini Mbak Dewi, itu memang di belakang rumah itu waktu itu rimbun banyak-banyak pohon ya? Enggak, itu kan dulu masih sawah-sawah. Sawah ya? Iya, belakang rumah itu los ya, jadinya sawah ya? belum ada rumah semua. Bangunan masih jarang di situ. Belum ada kos-kosan juga. Iya, masih gelap ya kalau malam gitu ya? Kebanyakan ada pohon-pohon pisang. Terus malam sesudah itu keluar lagi. Iya. Ada kayak bangsa hitam-hitam itu lari di atas gitu. Udah. Itu sampean sendiri yang melihat? Saya sendiri yang lihat. Malam-malam begitu ke sana? Pokoknya aku keluar jam 1, jam 2 gitu. Gimana waktu itu ke belakang itu? Waktu ke belakang, mau ke kamar mandi. Ternyata aku lihat di atas itu ada kayak yang miber warna hitam gitu loh. Kayak semacam hantu tapi warna hitam. Kayak genderuwo gitu. Iya. Nah, terus setiap kali aku nempati rumah itu udah lama. Tapi setiap malam jam 1 itu pasti ada orang ketuk-ketuk pintu, panggil-panggil aku. Tapi aku keluar, dia nggak ada. Ada suara bener, wih, bilang gitu. Sampai bilang nyari temennya gitu, wih gitu. Iya. Manggil. Begitu dibuka? Begitu tak buka nggak ada, belakang depan nggak ada, gitu. Terus itu pertama kali aku menempati rumah itu ada, aku pas tidur tengah malam itu ada pocong itu 2. Cuma melihat aku tok tidur, habis itu dia pergi. Wes, itu aja pengalaman saya. Nggak ada itu. Nggak ada dia suara ketawa apa gitu? Nggak ada. Cuman dia melihat aku gini, habis itu pergi lagi. Persis ya kayak posturnya? Pocongnya 2, ya. Putih gitu? Putih tapi matanya hijau. Matanya hijau? Iya, matanya hijau. Bau aroma pernah? Nggak ada. Nggak ada ya? Aromanya nggak ada, cuman ya itu kelihatan gitu aja. Udah itu tok pengalaman saya dari rumah itu.
Sampai sekarang belum pernah saya dilihat. Belum pernah ya. Apa-apa belum. Dari mungkin saudara apa anaknya Kalau pernah saudara dilihatin nggak? saya, Gitu. namanya Mas Yayo itu malam-malam Yayo, iya. bikin mie, Iya. terus dia itu iseng merekam semua yang ada di belakang. Oh, Ternyata posisi di belakang itu pas di depannya juga ada kuntilanak itu. Terus langsung dimatiin videonya. Kerekam sama dia? Iya, rekam sama dia terus dimatiin videonya, terus lari dia. Itu Ketakutan, ya. Iya, ketakutan. Jadi pengen buktiin gitu kayaknya. Iya. Gitu ya. Katanya ada kuntilanak, ada apa, dibuktiin dengan direkam, ternyata ada bener ya? Iya, ada benar di situ itu kuntilanak. Begitu terlihat kabur juga ya? Iya, tapi kalau Bapak cerita dulu memang benar. Di situ itu sering ada orang mandi di kamar mandi, tapi orangnya itu ngesot. Ya coba seperti kuntilanak. Oh, di belakang ya? Nah, Kamar mandinya waktu itu di luar, di belakang? Iya, di luar. Memang dari sekarang di luar. Nggak pernah ada di dalam. Oh, Bapak pernah juga cerita begitu? Iya, pernah juga cerita gitu. Memang apa ya? Apa di belakang itu? Apa dulu pernah ada cerita kisah apa pernah orang mati apa gitu di itu? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada beritanya Nggak ya? ada. Cuman katanya dulu itu kalau orang bilang tetangga saya itu ada yang adiknya itu nggak dikubur, meninggal. Oh, Yang punya rumah itu ada yang katanya itu buat pesugihan. oh gitu. Ya. Ada cerita begitu ya? Yo. Nah, itu ya mungkin ya. Karena Akhirnya- matinya itu katanya ada apa ya? Ada kayak di dalam tubuhnya itu ada paku-paku. kayak kena santet gitu Ya. semacam itu. Ya. Terus ada yang Mati ngontrak nggak di situ jahat. cerita, katanya bilang ada yang tahu kalau di kamar itu pas hari apa dibuka pintunya kamar itu ada orang dikemuli-muli gitu. Terus ada lagi yang di situ bilang katanya ada ular besar itu di atas, di atas atap itu, katanya begitu. Terus orang yang punya rumah itu katanya menyusui apa itu kayak apa? Yang kecil, anak kecil itu apa? Bayi tuyul. Tuyul ya itu, itu tuyul. Beh, cukup ya. Iya. Banyak cerita. Itu ceritanya itu hantu-hantu di begitu. situ ya. Tapi aku nggak tahu. Non cerita orang-orang yang dulu pernah orang-orang kontrak di itu. situ. Oke. Baik. Sudah Mbak Ya. Dewi, ada yang lain ceritanya? Nggak Ada ada, ya, cukup sudah ya. sekian. Cukup. Oke. Ya. Terima kasih atas kisah yang cukup mencekam dan menyeramkan Ya. diceritakan pada kita semua. Oke, sobat Siluet. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.